pencitraan kuring nyarita sakali deui biaya pencitraan Provinsi Jawa Barat turun, Pak. Bageulama anggaran provinsi kerja sama media teh 49 miliar per tahun. Ayeuna ku aing turun ke 3 miliar. Juga dengan kunaon rame wae cenah lain tim Bajer, lain si Ici. Baroga TikTok. Pan urang Sukabumi, urang mana-mana pan anu mah rakyat geus bisa nyarita. Alhamdulillah Bapak Gubernur terlaksananya gotong royong pengairan yang ada di wilayah. Aliran kali PJT ini sekarang kondisinya sudah lebih baik lagi dan air sudah mulai terlihat. Nah, ini sudah bergerak eskavator meminggirkan Yo, Bang Seti People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang, si Abu yang standby, Pakun yang masih ngantuk-ngantuk, dua topi mangkok, in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Cengkling. Yo. Yes. Today masih seputar KDM nih, bahasan utamanya adalah ada selentingan kritikan dari yang mengkritik tentunya ya. Budget media Jawa Barat dipangkas abis kok masih rame aja. Diduga Kang Deddy katanya pakai buzzer itu buat ngeramein. Nah kebetulan dijawab sama Kang Deddy. Nanti kita lihat jawabannya kayak gimana. Sama mungkin nanti Mamang tunjukin nih apakah channel-channel ini buzzer gitu ya. Tolonglah ya, meluncur. Ninyo dari Salma Ranzi atau KDM dan Nyihiang ini di-reupload dan ditranslate. Sebenarnya materi aslinya ada di sini di Lember Pakuan Channel, di mana masih channel Kang Deddy juga, tapi kita ngeliat dari TikTok dulu biar nanti nyambung dengan narasi yang Mamang akan bangun gitu ya. Meluncur lagi. Ninyo ceki-ceki. Play. Ngomong pencitraan kuring nyarita sakali deui biaya pencitraan Provinsi Jawa Barat turun, Pak. Bageulama anggaran provinsi kerja sama media teh 49 miliar per tahun. Ayeuna ku aing turun ke 3 miliar. Ngambek ka aing itu. Mantap. Bukti. Juga dengan kunaon rame wae cenah lain tim Bajer, lain si Ici. Baroga TikTok. Pan urang Sukabumi, urang mana-mana pan anu mah rakyat geus bisa nyarita. Begitu nyarita resepkeun ka kuring langsung ngecebrek. Nini kabeh manuli kota. Jadi hese dicari ku pengamat, aya pengamat pinter ngomong masih ngecedok atuh. Geus naon sia gaya pang pinter ayeuna ku rakyat bakade. Ulah loba teuing omongan, ulah loba teuing wacana rakyat ayeuna pinter. Lamun ngomong ada pengamat yang nggak disebutkan namanya, kayak kebanyakan kritik terus abis sama ya netizen Jawa Barat terutama ya, baik itu netizen yang lainnya juga ya. Nah dari situ juga kayak disentil juga, budgetnya dipotong tapi masih rame. Jadi ada pemikiran kayak mungkin dialihkan buat buzzer biar lebih spesifik gitu ya. Tadi makanya dijelasin disebut pakai buzzer. Enggak, ini tuh semua warga Jabar yang pada punya kuota. Ada yang jago nyerita, dia buat konten bercerita di sebuah tempatnya habis didatengin gitu. Ada yang jago berkomen, dia komen, ucapkan apresiasi dan segala macamnya gitu. Jadi buat pengamat yang sayang sekali tidak disebutkan sama Kang Deddy namanya itu ya, tolonglah ya, ngeritik teh ya oke lah, tapi tolonglah jangan kebangetan gitu. Disebut pencitraan, dibales, pencitraan dari mana? Budget media dipotong habis. Direspon lagi, dipotong tapi tetap rame. Wah pasti pakai buzzer. Tolonglah. Sebel teh kebangetan pisan gitu ya. Tolonglah liur aku mah ya. Dan juga ini tuh kan balik lagi relate atau connect dengan yang video kemarin ini yang aku bilang gitu kan. Aku melihatnya sepertinya selain memang menghemat budget juga Kang Deddy membiarkan para warga yang punya kemampuan berkonten kreator gitu, ya udah sambil kalian ngontenin aja. Toh sejauh ini ada yang ngontenin tentang Kang Deddy tuh nggak pernah di copyright claim gitu. Jadi ya udah sok silakan mau pakai VT materinya 5 menit 10 menit sok silakan gitu. Jadi kayak ngasih warganya gitu kan kesempatan buat mendapatkan pendapatan gitu. Terus juga nih kalau kita lihat komennya dari Istiqomah ya, KDM kalau bicara pakai penerjemah katanya kasihan yang bukan orang Sunda mendadak kursus bahasa Sunda saking penasaran yang diomongin KDM.
Nah ini juga aku sempat mikir, ternyata yang aku tangkap meaning tersiratnya, mohon maaf kalau salah ya, ini yang ngasih kesempatan buat orang lain, silakan video gue lu terjemahin. Nah ini salah satu sampelnya dari Salman Ranzi, ini banyak VT KDM yang diterjemahin lagi sama dia dan rame gitu. Jadi kue teh nggak semuanya dimakan gitu, sok bagi-bagi. Ada yang jago monitoring hasil kerjanya, sok silakan gitu. Ada yang jago nyocokin konsistensinya, sok silakan gitu. Ada yang mau bereaksi silakan gitu kan. Ini disebut pakai buzzer, tolong lah. Jangan-jangan kita disangka juga buzzer. Tolong, kita bukan buzzer, kita mah tolong lah liur aing mah. Kita kasih next ya. Just. Nih Nyo, ya. Apakah ini juga buzzer gitu? Dari Dede Wardah yang mengekspos Gabus Bekasi jadi sebening ini, the real kinerja Bapak Aing, ceki-ceki. Play. Tuh audionya di mute ya karena lagu. Apakah ini buzzer gitu? Seniat ini buzzer. Setauku udah buzzer tuh di komenan doang biasanya kan. Banyaknya di komenan. Kalau di video lebih ke apa ya? Mungkin ngebayar influencer gitu untuk ngasih respon positif dan segala macem gitu. Video selewat gini apakah pantas disebut buzzer gitu dak? Menurutku mah enggak ada, ini orang beneran ada gitu ya. Tolonglah ya. Biasa buzzer pakai VT-VT yang dinarasiin gitu kan, pakai suara AI gitu. Dan juga biasanya mungkin videonya juga enggak senatural ini gitu ya Bang ya. Tuh. Ini lagi di jalan. Jadi sentilannya tuh budget media dipotong tapi tetap rame. Dugaannya jangan-jangan pakai buzzer gitu. Tolonglah. Tolonglah liar. Tuh. Ini baru satu. Kita kasih lagi. Terus. Nih, apa ini buzzer gitu? Ceki-ceki. Play. Alhamdulillah Kang Dedi, Bapak Gubernur, air sudah baru hari ini nih, baru 1 hari ini, setengah hari ini ya. Alhamdulillah Bapak Gubernur, terlaksananya gotong royong pengairan yang ada di wilayah Desa Tegalwaru di Kampung Ciampelir lokasinya. Alhamdulillah antusias. Tuh makanan kopi masih banyak. Alhamdulillah bakonya juga masih banyak. Silahkan. Mau alhamdulillah Bang Black nih dari Tanah Abang juga lagi jualan kopi, saprein dulu. Tuh, sekarang jualannya alhamdulillah di Kampung Ciampelir. Tuh Bang Black di tempat gotong royong bersama Bapak BPD kita nih lagi ngopi. Oh, alhamdulillah sudah ngalir airnya. Deras sekali. Ya. Itu aja himbauan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak nih. Tuh, apa abang-abang yang bersihin sampah ini buzzer gitu kan. Ya kan enggak ya. Sebenarnya mah kalau mau berpositif thinking mah ya sederhana ya. Dia ngikutin stylenya Bapak Aing dah selesai gitu kan. Kerja ngapain ini dia rekam aja, disebut pencitraan juga nggak apa-apa rekam. Terus buat apa? Share ke masyarakat biar ketahuan nih loh kerja ini gitu kan. Nih loh kerja ini. Nah sekarang kalau untuk exposure dari sudut pandang media, wow ini mahal banget nih, citranya positif. Kenapa? Karena disebutkan terima kasih Bapak Gubernur gitu kan. Jadi si opini yang nggak tahu tuh mendengar, wah ini berarti arahan sama Pak Gubernur nih. Terus warga terlihat bergerak gotong royong gitu, inisiatif membersihkan saluran, sesuatu yang positif nih. Wah ini mahal banget nih kalau mau bikin kayak begini. Kalau mau mesen gitu mahal banget itu. Belum lagi itu kan buat videonya udah berapa gitu kan. Belum lagi per orangnya kalau misalnya bayarkan buat bersih-bersih atau enggak gimmick bersih-bersih deh gitu misalnya kan. Bawa cangkul, bawa apa ngopi. Emang enggak butuh dana. Dipikir ini settingan ya. Tolong malah heran aku yang nyebut apa namanya, yang ngepost soal Kang Dedi, yang komen-komen soal Kang Dedi tuh disebut buzzer tuh dari mana gitu. Aduh, pengamatnya teh apa dari mana gitu sisi yang diamatinya teh gitu sampai akhirnya menyimpulkan, aduh sayang banget nggak dirilis sama Bapak Aing tadi, kalau dirilis mah enak gitu, biar tahu siapa gitu ya. Tolonglah liar kayak gini kan bagi-bagi nih, warga dapat juga exposure-nya, dapat happy-nya. Yang love 309 gitu. Wah ada yang komen banyak tuh, banyak yang ngasih support ke kita tuh jadi happy gitu. Kalau sebelumnya mungkin ya kue dalam tanda kutip kuehnya ya dititipin ke 1, 2, 3 ya media konvensional yang ada aja gitu kan. Kalau kayak gini yang sekarang begitu untuk konvensionalnya
stop, potong drastis, nggak ada pemberitaan, warga inisiatif gitu. Iya. Dapat mereka masing-masing kuenya gitu ibaratnya ya. Tolonglah. Kita kasih nextnya. Cus. Ninyo. Iya. Kayak gini, kalau idealnya ketika ada pejabat kunjungan, biasanya yang kita tahu-tahu tuh banyak brand-brand media besar gitu yang standby juga mengawal untuk liput gitu. Dan ya udah dibongkar sama udah ada Armando gitu. Ya udah ya itu kadang ada yang sukarela memang mencari liputan ya, kadang ada yang by order gitu, which is itu bayar gitu. Nah balik lagi ke temanya, karena dipotong anggarannya, ya bisa kita lihat nih. Yang standby liputannya pakai hengpong semua, warga-warga yang kalau kata pengamat yang sayang banget nggak disebutin namanya sama Kang Deddy, disebutnya buzzer ini. Tolonglah. Ini aja ada momen mahal nih dari diposting sama aktualita.co.id. Detik-detik seorang ibu ngadu ke Deddy Mulyadi Kota Bogor katanya. Ceki-ceki. Play. Sambil lihat ya, jalan sambil lihat ya. Jangan dorong-dorong, Pakai bambu. Pakai bambu jangan dijadikan. Baiki banyak orang busur-busur pakai alat berat. Nanti ditanamin lagi pohon. Berbagai perusahaan lingkungan yang mengakibatkan tanah berat harus kembali dipulihkan. Ya. Tadi udah goncangan, tadi ada goncangan juga hancur. Nanti kan diperbaiki aja. Nanti kita tutupin deh segala berbagai kegiatan komersial yang merusak keasrian dan habitat gunung salak serta ekosistem gunung salak, kita beresin. Ya. Siapa teteh? Kita orang mana? Ini kenapa kotor? Orang biasa sihir lah. Ini Sihir. ya. Wow, jangan percaya sama sihir. Tidak, ini memang. Sihir Indonesia ini Kasih jalan dulu, hari kasih ini jalan. kita lagi di sini. Mundur. Kasih jalan dulu, kasih jalan. Sihir karena barang-barang impor. Sihir ya. Itu yang membuat kita tersihir. Jadi lupa pada diri kita sendiri. Ya. Orang Bogor, orang Jawa Barat tersihir oleh budaya baru sehingga hutannya habis. Kebun teh berubah menjadi bangunan, kita disihir. Ya. Kan ini momen bagus banget, banyak banget bisa dibedah dari momen ini nih. Apakah ini buzzer? Hayo lo sia ya. Aku mau nunjukin bahwa enggak banyak kamera-kamera Proper media, lah gitu ya. media konvensional, tapi yang liputnya ya inilah kamera warga yang akhirnya banyak postingan dari sisi sana, sisi sini, sisi TV, sisi mana welah terserah. Yang bikin exposure Kang Deddy tetap naik gitu. Jadi jangan heran kalau tetap naik gitu exposure-nya, tiap ada video komenannya tetap rame gitu. Bukan buzzer, bukan. Dan memang aduh tolong kalau ada memang panjang Kang Deddy maintain apa namanya? Ibaratnya platform digitalnya panjang, tolong lah. Ini kita meluncur deh. Cus. Nio, Ya. kita bedah channelnya Kang Deddy nih. Kalau ada pertanyaan, kok bisa ya budget medianya dipotong sangat drastis gitu, tapi exposure di digital platformnya, sosial media gitu masih tetap rame yang membicarakan gitu kan. Padahal dijelasin sama Kang Deddy tadi ya, rakyat pada beli kuota gitu. Kenapa masih rame ya? Warga saya masih pada beli kuota gitu. Mau ngeramein itu. Tapi kalau kita lihat nih di channelnya nih, ini tuh udah dibangun tuh bukan seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan nih. Memang ke video kan, ke channelnya ke video, di short ke yang terlama. Itu video paling lamanya dari 7 tahun yang lalu. Nih bisa kita lihat nih ya berdarah-darahnya. Ada yang cuma 1.700, 1.700 yang nonton, 2.600 tuh. Itu jadi nggak sekonyong-konyong gede, perjalanan teh ada gitu. Tolonglah. Ada yang 1.300, ada yang 5.061 gitu ya. 1.900. Ya, angka-angka ribuan kayak YouTuber awal gitu. Bayangin 7 tahun ngegas terus, nggak dikasih kendor. Sampai sekarang kalau kita ke terpopuler ada yang tembus 10 juta di 3 tahun lalu. Kalau kita gas yang terbaru tuh
Rata-rata di angka 200 sampai 700-800 ribuan tuh viewsnya gitu. Dan ngebangun ini teh nggak gampang ya, nggak gampang kayak gitu kita lihat butuh 7 tahun. Jadi ditinggal sama media konvensional juga tetap update gitu kabarnya di digital gitu. Dan juga yang ditayangin ya bukan sekedar apa ya, menurut aku bukan cuman sekedar baik-baiknya doang. Ya kayak mungkin memang apa adanya, kalau misalnya di lokasi memang kayak begitu ya begitu ditampilinnya gitu kan. Ada yang mungkin satu people ingat Kang Deddy nolongin, nggak tahu aku siapa namanya gitu ya, pokoknya dia menyamperin bapaknya, anaknya mau disekolahin gitu. Bapaknya nggak tahu stres atau apa tuh, kegebok Kang Deddy ketonjok kekepret gitu. Kayak ya udah gitu kan ditayangin gitu. Terus juga yang lebih edan lagi AdSense-nya yang memang udah bayangin oke, kira-kira segini gitu ya. Itu teh iya yang buat bagi-bagi itulah, yang ketemu bagi-bagi itu dari AdSense-nya. Tolonglah ya. Apakah ini pakai buzzer? 6 juta ada 400 pakai buzzer gitu. Terus dia pakai buzzer, aing mah bujar buzzer. Kita kasih next-nya. Cus. Nih, kayak gini nih. Ya karena Pemprov Jabar punya tim media sendiri gitu, tim media personal, terus juga banyak warga Jabar yang ya udah sukarela ngeliput. Nih kayak gini nih momen ini. Ingat gak Kang Deddy waktu ngajakin ini Padadang sama semua pasukan Dishub gitu ya untuk tanggal 12 kemarin gitu. Ayo kita makan-makan. Ya kan? Kan gak ada kabar beritanya di liputan ya di konvensional kalau Santuy People sering ngecek-ngecek gitu kan. Dan ini ada momennya yang ngeliput ya para petugas Dishub sendiri gitu, ngerekam, ngeposting di akunnya gitu. Selain tim medianya Kang Deddy nih, kita lihat ceki-ceki. Play. Halo Bapak. Di saat mendatanginya gitu. Jadi jangan heran kalau kok anggaran media dipotong, pemberitaannya masih banyak aja di sosmed, besar lagi engagementnya atau interactionnya gitu kan, besar lagi dengan penonton. Rata-rata yang nonton tuh pasti berkomen gitu, sehingga videonya pada naik gitu kan. Kok bisa pakai buzzer kali? Enggak, jangan mikir ke sana ya. Tuh ini lihat aja yang rekam aja berapa banyak nih dari petugas Dishub. Ada aku ngelihat dari akun-akun petugas Dishub kemarin, aku ngelihat ada yang ngerekam momen saat Pak Dadang diceng-cengin. Ada momen saat Kang Deddy ngasih sambutan. Banyak momennya, ada yang momen lagi ibu-ibu lagi bakar sate di sini, ada pokoknya banyak banget momennya dan rame-rame semua gitu. Jadi kalau ditanya anggaran media dipotong tapi tetap ramai pemberitaannya, ya udah 7 tahun atau ngebangun channel, dapat sendiri, udah kebangun penontonnya, marketnya gitu. Ditambah sosoknya juga kan, udah jadi menarik perhatian tersendiri gitu ya. Jadi buat para pengamat gitu ya, jangan terus dibilang pakai buzzer kali, buat buzzer budgetnya jangan liar, buzzer. Ini kita kasih nextnya. Cus. Nih sampelnya. Apakah Ava channel ini buzzer? Tentu tidak dong, tolonglah pengamat. Ini sukarela para konten kreator gitu ya, yang ya gue pengen ngeliput gitu ya, sekalian benefit buat mereka juga, dapat views, dapat AdSense gitu kan. Syukur-syukur harapanku mah beberapa channel yang standby monitoring ini direkrut gitu jadi tim monitoring Pemprov Jabar gitu kan, soal program Pemprov Jabar gitu. Nih kayak gini nih, ceki-ceki. Play. Aliran ini sepanjang sungai mengalami penurunan kualitas karena banyaknya erosi serta ditambah pencemaran kotoran ternak, sampah rumah tangga dan limbah pabrik. Berbagai senyawa beracun pun ikut muncul di Das Citarum yang tentunya berdampak buruk pada wilayah serta 35 juta orang di kabupaten ataupun kota yang dilaluinya. Seperti itu. Tuh. Dan Sungai Citarum ini
Ini dia, sangat kotor sekali, sangat jorok sekali. Ya Allah, ampun. Lah, ini adalah pemburu hantu. Pemburu jejak Kang Deddy Mulyadi. Ini sama ya. Pokoknya mantap Bapak Aing. Yoi. Kita kawal program-programnya insya Allah. Tergantung jarak juga sebenarnya ya kan, jarak dan kendaraan. Karena saya jujur faktor kendaraan yang agak sulit. Jadi mungkin bisa direkrut mungkin ya. Amin. Amin ya. Amin. Tuh, maksudku mending rekrut channel-channel yang dari masyarakat warga Jabar aja yang memang ngeliput, monitoring. Oke, balik lagi. Nih, kalau bikin kayak gini nih, aduh itu lumayan mahal ya ngordernya ya. Untuk diliput monitoring. Coba pengen lihat dong hasil monitoring kayak gimana gitu ya, liput. Ini kan kalau nggak salah pernah dibersihin juga kan Kali Citarum tuh ya. Dan sekarang ternyata sampahnya numpuk kayak gini gitu. Iya. Nih kalau ngorder itu mahal, makanya jangan heran kalau budgetnya tuh besar untuk membeli exposure gitu kan. Apalagi kalau kayak gini kan sebenarnya bisa jadi blunder juga nggak sih? Gitu kan. Wah gimana nih nggak berhasil nih, kotor lagi nih gitu. Dan nggak akan diliput juga kayaknya ya. Kalau misalnya mau ke arah pencitraan ya. Iya, tapi karena mereka ini para pemburu jejak KDM istilahnya ya. Ya apa adanya. Kondisinya kayak ini ya kayak gini dilaporin, balik lagi mencontoh ngikutin ya Bapak Aing gitu. Ya udah apa adanya begini, ya udah disampaikan nih begini, masih kayak begini nih, tinggal di follow up lagi gitu. Tolonglah ya. Jadi balik lagi buat pengamat, jangan enteng lak-lakannya ya. Pencitraan di Jembreng ini datanya. Budget media gua kecil. Gimana caranya pencitraan kalau budget kecil? Tapi itu rame pakai buzzer. Aduh, nih Jembreng ini buzzer dari mana? Coba ini semua orangnya ada beneran hidup gitu. Megang channel sendiri, bukan robot yang megang beberapa akun. Coba tolong lah lieur aing mah. Kasih nextnya lagi. Cus. Ninyo, kalau tadi dari Mang Afa punten lupa mohon izin tadi belum izin. Ini dari Mang Yudi nih ya. Tadi kita bisa lihat ya kalau sebelumnya ada di Citarum gitu kan, sekarang balik lagi ke Kali Gabus ya untuk mengawal pemasangan itu yang kemarin apa sih namanya? Patok beton ya kalau nggak salah. Iya itulah pokoknya mah ya. Ini tuh. Apakah Mang Yudi potret ini buzzer? Tentu bukan. Tolonglah pengamat, lir aing mah para pengamat. Nih kita lihat nih 2 menitan punten Mang Yudi mohon izin ceki-ceki. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yudi Potret. Berkah untuk semuanya. 15 April 2025 saya akan kembali terkait normalisasi Kali Gabus teman-teman. Dan kali ini sedang persiapan mungkin pemasangan seat pills atau persiapan lainnya teman-teman ya. Karena kita sendiri juga belum tahu untuk alur kegiatan pada hari ini teman-teman. Terus tonton saja videonya sampai dengan selesai dan sampai di mana nanti progresnya teman-teman ya. Nah ini sudah bergerak eskavator meminggirkan kayu-kayu gelondongan yang ada di dasar kali tadinya teman-teman ya. Sekarang sudah dipinggirkan. Nantinya akan diangkut dengan menggunakan truk dam tentunya teman-teman. Nah ini kita lihat tuh banyak sekali batang kayu-kayu besar dan seat pills-nya tuh ada di sebelah sana dan semalam juga datang lagi seat pills di sebelah sini nih teman-teman. Nah, ini para pekerja proyeknya juga sedang prepare dan persiapan. Kita ikuti saja untuk kegiatan hari ini dan di sini sekarang sudah ada 2 kren teman-teman, satu di sebelah depan gerbang Suropati Residence dan yang satu lagi di sebelah sini nih warna ungu nih. Ada 2 kren yang sudah standby. Itu batang-batang kayu besar tuh teman-teman, sangat besar. Kita coba ke sana ya, lewat mana nih? Kita turun ke bawah teman-teman nih, mudah-mudahan bisa lah untuk mendekat. Wow, agak licin jalanannya. Wow.
Dan juga perbedaannya dengan yang konvensional tuh ya gaya pembawaan videonya ya udah natural aja, yang tampak apa ya itu yang diliatin. Bahkan bisa request lagi penonton tuh, Mang mau diliput yang ininya dong, coba pengen lihat yang pas pintu apa ya bendungannya gitu, pengen lihat pas ujungnya, pengen lihat pas jembatannya gitu. Iya. Kalau sama media-media mainstream kan belum tentu bisa request ya, Mang. Belum tentu bisa request. Dan ya pasti ada harganya. Apal Mamang, apal, aduh banyak yang udah di ujung mulut tapi ya nggak boleh gitu kan. Siapa-siapa aja sepertinya saya tahu gitu ya, kayak gemes banget udah di ujung mulut tapi ya nggak boleh, rahasia perusahaan gitu ya. Nah kayak gini sampelnya. Apakah ini buzzer? Ya tentu tidak. Jadi pengamat ya tolonglah buat beliau-beliau ini, para menyebutnya apa, para pemburu jejak KDM nih, buat beliau-beliau ini tuh dengan izinin ngeliput aja udah happy gitu ya. Abis itu mereka dapat feedback benefit di AdSense-nya ya, kita nggak muna gitu kan, dapat AdSense-nya viewsnya pada gede-gede coy, 100.000, 200 gitu. Dengan timnya Kang Deddy ngizinin mereka buat udah tayangin apa yang ada aja gitu, itu aja udah happy gitu. Karena bisa banget dan pernah ada itu telepon, yang ini take down dong, jelek nih citranya buat ini, itu ada. Jadi tolonglah ya. Buat pengamat jangan menyebut buzzer jangan tolonglah, ini memang organik, orangnya ada gitu, konten-kontennya bisa di track, oh dia memang konten kreator beneran gitu yang sekarang beralih fokus ngeliput jejak-jejak Kang Deddy, malah dibilang buzzer liar aing mah pengamat teh. Coba kita kasih nextnya. Nih sampai aki-aki tuh namanya juga Aki apa sih ini teh? Sarniwa Pakajol tuh bikin konten pengolahan sampah DS Takolo Subang Kuningan ya, terletak di tuh. Apakah ini aki-aki ini buzzer gitu kan? Heran aku mah ya, nih kita intip ceki-ceki. Nah ini Desa Tangkolo, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan, sudah punya pengolahan sampah yang ukuran lebarnya 3 meter kali 3,5 ya. 3,5 dengan ini bangunan ukuran 8 kali 4. Nah jadi alhamdulillah untuk Desa Tangkolo dengan karyawan pengangkut sampahnya ada 3 orang. Ini kan salah satu konsep yang dicetuskan juga kan, dan nanti semua Jawa Barat tuh di semua titik tuh ada ini apa ya, pengolahan limbah sampah gitu kan. Iya maksudku ini kan masih ada koneksi dengan program Pemprov Jabar gitu kan, dalam case ini Pak Gubernur gitu kan. Apakah pengamat melihatnya ini buzzer juga gitu? Kenapa nih aki-aki punya channel nih, secara tidak langsung ngasih impact positif juga buat gubernurnya, jangan-jangan buzzer? Apakah seperti itu? Tolonglah, tentu tidak. Ini mereka semua tuh karena melihat kesempatan gitu kan, udah dibangunin nih selama 7 tahun nih ya, dalam bahasa bisnisnya marketnya gitu ya, tentang Kang Deddy gitu kan. Begitu Kang Deddy naik, banyak gebrakan di mana-mana gitu. Tuh banyak sisi yang belum di coverage, silakan dah para warga sok keliput ya, nanti dapat berapa adsense-nya mah silakan, itu rezeki kalian masing-masing gitu kan. Jadi bukan buzzer ya pengamat, tolonglah pengamat, hoi liar aing mah. Kita kasih next ya. Nih ini aku sampai salfok nih dari Didi Sang Rival nih. Ini bukan di mana-mana, ini di Bekasi kemarin yang habis dibongkar. Gila, udah mulai tampak edan aja nih Bekasi ini. Nih kayak gini nih, Didi Sang Rival juga mengawal progres atau memonitoring progres atau program-program kerja Gubernur Jabar ya, sama Pemkapnya, selain Pemprov juga tuh. Nih, tadinya ketutup, kini kali PJT gabus Tambun Bekasi sudah kebuka aliran arah Tera Damai lancar katanya ciki-ciki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Didi Sang Rival. Kita balik lagi ya. Kali ini kita akan mengupdate dari udara, melihat kondisi terkini di kali. Sampai pakai drone bela-belain tuh, tolonglah. Niat banget. PJT atau Perum Jasa Tirta yang berada di Jalan Kampung Gabus Tua dan Kongisah.
Tepat di bawah kita ini adalah kali PJT yang sudah dilakukan normalisasi ataupun pengerukan, pembongkaran, pelebaran. Nah, ini adalah area yang terlihat ya, yang gorong-gorongnya masih kecil namun sudah banyak yang dikerjakan atau dibongkar. Gorong-gorong yang kecil. Dan terlihat juga di sisi kanan yang tadinya ada bangunan-bangunan liar ataupun pohon-pohon yang tumbuh di sepanjang aliran kali PJT ini. Sekarang kondisinya sudah lebih baik lagi dan air sudah mulai terlihat. Tadinya sempat tertutup oleh tanaman-tanaman liar ataupun rumput-rumput liar, bangunan dan lain-lain. Namun kondisinya sudah lebih baik lagi. Bang, kalau ini bagus nih ya, kanan kiri ini hijau, terus ini dibikin seragam, dicakepin, cakep. Ini begini aja udah mulai cakep loh, Mang. Bekasi menyala, sumpah. Balik lagi ke tema. Dugaanku ya, pengamat yang dimaksud Kang Deddy itu mungkin dia melihat KDM itu pencitraan gitu ya, posting segala macam gitu. Tapi dibantah karena ini budget media gue dari yang 49 atau 50M sekarang cuma 3M. Berapa tuh banyak kepotongnya tuh kan. Otomatis kan tidak ada dalam tanda kutip kan pesanan-pesanan gitu kan yang sentimen kontennya bisa kita pesen gitu kan. Nggak ada ya Kak. Tetapi pengamat ini melihat persosmedan gitu kan, kok tetap banyak yang nge-up ya, kok tetap exposure-nya tetap besar, sentimennya tetap positif. Nah itu dia, aku menduganya dari situ ya, karena memang udah kadung nggak suka gitu kan, jadi menyimpulkan bahwa oh sepertinya pakai buzzer nih budgetnya nih gitu kan, budget untuk buzzer kan nggak kelihatan tuh dari mana 9 budgetnya gitu. Tapi kalau kita bedah buzzer dari mananya? Aki-aki tadi tukang pengolahan sampah gitu. Apakah ternyata aki-aki itu buzzer? Ya, tolonglah. Terus ini ada Deddy Sang Rival, tadi ada Mang Yudi, Mang Ava. Terus ada orang yang selewat kebetulan ngelewat nge-record gitu kan. Tolong. Mau bayar berapa kalau sampai pakai drone gini ya, Bang? Iya, berapa banyak gitu, dan masih banyak nih. Nio. Ya. Kalau kita kasih keyword kali gabus terbaru gitu di YouTube, banyak banget yang ngeliput gitu. Apakah ini semua para buzzer gitu? Kalau sesuai dugaan dari pengamat mah bukan, dan mereka konten kreator murni dari YouTube itu. Nyari momen yang oh ini rame gitu, karena Kang Deddy udah ngebawa pasarnya kan. Ini rame gitu. Gua ngeliput sekalian monitoring juga, ngasih tau ke netizen. Gue juga dapat feedback, dapat AdSense. Win-win solution gitu. Dikata buzzer ya, tolonglah liar aing mah. Coba kita ke lasnya ke TikTok luncur. Cus. Nio. Ya. Lasnya mungkin teman-teman Santai People relate kali ya, ceki-ceki. Play. Siapa yang kalau ngelihat kontennya Kang Deddy Mulyadi tuh kita semua tuh pada gini nih. Itu apa artinya? Googling. Apa artinya itu? Googling. Gue nih ya, gue tuh kan keturunan Jawa Barat. Jadi bokap gue tuh asli dari Garut Cipanas, ya kan. Nah, gue aja tuh jadi pengen belajar bahasa Sunda gara-gara ada kontennya Kang Deddy Mulyadi. Baru kali ini gue tuh bisa yakin ngomong gue bangga keturunan Jawa Barat. Kalau misalnya digadang-gadang Jawa Barat itu ya memiliki tagline Jawara. Pada kesempatan kali ini gue jadi yakin gitu bahwa memang Jawa Barat itu Jawara. Lihat aja sepak terjangnya Kang Deddy Mulyadi. Yang paling keren itu adalah pada saat Kang Deddy Mulyadi itu membahas tentang yang namanya berapa sih uangnya ini segala macem, berapa sih totalnya, itu untuk apa sih dan lain sebagainya. Itu yang paling gue suka satu. Yang kedua adalah ketika Kang Deddy Mulyadi itu pengen lagi ya mengaktifkan yang namanya jalur-jalur kereta yang bekas zaman Belanda dulu, itu diaktifin lagi cuy. Rencananya tahun depan itu, jadi saat ini tuh direncanain dulu, tahun depan baru dikerjakan. Kenapa? Karena menurut Kang Deddy sendiri bahwa transportasi yang memang sangat efektif untuk mengangkut banyak orang dari satu wilayah ke wilayah yang lain itu hanyalah kereta api. Terutama di wilayah Jawa Barat. Lu kebayang gak sih? Misalnya nih kereta apinya nih, dia bakalan ngelewatin gunung, bukit, gitu kan. Terus misalnya
kanan kiri tuh yang kita bisa ngelihat gitu, sungai, danau segala macem, itu bakalan jadi pariwisata tersendiri gitu. Sehingga peningkatan di sisi pariwisata Jawa Barat itu akan meningkat. Terus masyarakat juga jadi punya kesempatan untuk lebih kreatif lagi, terus bisa punya peluang untuk dapat tambahan gaji atau bahkan tambahan pekerjaan gitu, ya kan? Makanya untuk itu buat seluruh saudara-saudaraku yang di Jawa Barat, selamat ya sekali lagi. Jadi pengen cepet-cepet deh ke Bandung, ke Sukabumi, ke Garut terutama gitu ya kan, untuk ngeliat perubahan nyata hasil kerjasama dari para pihak bupati, lurah, dan juga bersama dengan gubernur tercintanya, yaitu adalah Kang Deddy Mulyadi. Congrats. Relate ya. Kamu juga kalau bingung langsung nanya, itu apa artinya? Itu apa artinya? Oke, Mamang artiin. Ya balik lagi kan, sebenarnya untuk sekelas tim-timnya Kang Deddy bisa ngasih translate di videonya gitu, tapi nggak dikasih. Ya aku tangkap ya itu ya silakan loh, orang lain aja yang mau translate gitu kan. Lumayan juga dapat AdSense-nya gitu kan, daripada bingung itu mau ngontenin apa gitu ibaratnya ya. Terus juga buat para kreator-kreator yang lainnya gitu kan, mungkin kemarin-kemarin ada bingung, aduh ngeliput apa nih gue nih, ngevlog tentang apa nih kan. Kalau sekarang kan bisa kita lihat Pemprov Jabar juga terbantu gitu kan, warga netizen juga seneng ngelihat monitoring titik-titik pekerjaannya gitu kan, berangkat bahas itu gitu, jadi dipermudah gitu. Walaupun tetap harus ngeriset, ngerakit, ngerancang segala rupa, tapi setidaknya tidak sesulit kalau misalkan belum ada bayangan, aduh ya apa ya konten apa gitu. Iya. Ini dikasih bahan lah dikasih bahan, sok research tuh mau bahas dari sisi apanya gitu. Ada yang mau monitoring ininya progress by progress, silakan. Ada yang mau memonitoring soal orang-orang yang kontra, silakan gitu. Ada yang mau bikin videonya ditranslate, silakan gitu. Dan yang paling penting mereka semua bergerak sukarela dengan benefit ya, dapat exposure buat mereka gitu kan, entah AdSense-nya, views-nya gitu. Dan poin utama adalah tidak pakai anggaran dana Pemprov Jabar gitu buat media, yang bisa dialokasin buat yang lain, dah terserah gitu. Iya. Jadi ini ya udah jelas ya para pengamat ya. Ini tuh muncul secara organik karena pasarnya sudah disiapkan sejak 7 tahun yang lalu, pasar di digital ya dalam case ini ya. Sehingga sekarang naik, banyak area yang gak coverage, warga masyarakat yang sebagai konten kreator juga. Nah, mereka mengcover kebagian dah kuenya masing-masing gitu ya. Kalau dulu jebret viewsnya fokus ke satu titik aja gitu kan, yang kerjasama gitu ibaratnya. Kalau sekarang ya udah dipecah-pecah, dibagi-bagi. Ada yang dapat 50.000, ada yang dapat 20.000 viewsnya, ada yang 100.000, 200.000, ya terserah gitu. Jelas bagi-bagi, makan bareng-bareng kuenya gitu ya. Manfaat sebenarnya mah ya, cuman dasar pengamat udah sinis aja gitu ya, jadinya liar, tolonglah. Jadi buat santuy people nih yang kebetulan, saya ngefans sama Kang Deddy gitu, ya mungkin bisa dibantu channel-channel yang santuy people ngelihat di homepage nih, waduh udah ngebahas tentang Kang Deddy, tonton 5 menitan, komen, apa gitu, mantap, semangat terus dan segala macamnya. Biar yang ngebahas makin banyak, makin naik, pengamat makin panas. Itulah ya. Liar sama pengamat mah, liar, aku mah liar. Liar ya Bu ya? Bu, liar nggak Bu? Iya liar, si Abu juga. Ya udahlah, karena si Abu udah liar, si Pakun masih tidur, biar super tanknya diambil si Abu semua. Semoga si Pakun gak bangun ya. Sekarang kita meluncur ke setting di super tank. Cus, nyaw. Yes. Super tank kali ini ada 3. Ada 3. Bangun langsung. Japrem, susah. Pungli si Pakun mah liar. Yang pertama kita buka dari Saninata. Kapan nih gubernur provinsi lain meniru semangat kerja Kang Deddy, terutama Gubernur Jakarta katanya. Mungkin besok ya. Iya kan kita nggak tahu entah besok atau lusa gitu. Yang jelas positive thinking aja gitu. Nextnya Andre kue buat yang keluar-keluar pencitraan. Kalau mau contoh pencitraan tuh bandingin sama yang di kencang di depan dan berakhir dengan solusi menggantung membagongkan. Buat warga Jabar, jaga baik-baik gubernur kalian ya, karena sudah ada tanda-tanda perlawanan dari pihak yang merasa dirugikan. Thanks Nyoman. Cukup lumayan banyak juga akhir-akhir ini ya, nggak tahu kenapa ya perlawanannya gitu. Lasa dari GFC, alhamdulillah Mang, kan saya mah tinggal di kampung, jadi kalau gotong royong udah biasa, tapi kalau di kampung lain mah sudah jarang. Sehat selalu, 2 topi mangkok. Iya, sekarang semuanya diarahkan untuk gotong royong lagi, bangkitkan lagi rasa apa Bu? Iya betul. Dan habis.
Terima kasih kepada para sultan santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa Nyonya dan Mamang si Abu yang mengamankan jalannya konten ini. Si Pakun yang suka pungli super thanks tuh tapi Bangkok cabut dulu dan ciao.